wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Siang yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kekasih Allah yang berbahagia. Pada pengajian bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang 4 ciri-ciri orang bahagia menurut perspektif sunnah Rasul. Setiap orang pasti mencari kebahagiaan. Hanya saja seringkali definisi bahagia itu berbeda-beda. Bagi dokter, bahagia itu adalah ketika dia bisa menyembuhkan pasiennya. Itu kegembiraan yang luar biasa itu. Bagi guru, bahagia itu adalah ketika muridnya jauh lebih pintar dari dia. Kalau ada guru yang kepingin muridnya lebih bodoh daripada dia, maka guru itu perlu ramai-ramai kita antar ke Panam. Kalau ditanya kepada pemimpin, bagaimana kebahagiaan? Tentu pemimpin yang baik akan menyatakan, bahagia itu adalah ketika dia sebagai pemimpin bertahta di hati rakyatnya. Kalau ada pemimpin yang tidak ingin bertahta di hati rakyatnya, itu pemimpin tanpa kepemimpinan. Itu menyedihkan sekali itu. Tapi untuk urusan keduniaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 4 ciri orang bahagia. Dalam salah satu hadis Rasul bersabda, arba'un minas sa'adatil mar'i. Ada 4 ciri-ciri kebahagiaan manusia itu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan yang 4 ini, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu betul-betul bahagia. Tapi kalau belum mendapatkan yang 4 ini, bapak-bapak dan ibu-ibu belum lagi bahagia menurut perspektif sunnah Rasul. Siapa orang yang bahagia? Yang 4 itu siapa? Kata Rasul, yang pertama itu zaujatu antakuna zaujatuhu solehah. Orang bahagia yang pertama itu adalah mereka yang memiliki pasangan hidup yang soleh. Kalau istri punya suami soleh, suami punya istri solehah, itulah kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu harus dimulai dari tempat yang paling dekat, di rumah kita. Kalau di rumah tidak dapat kebahagiaan, jangan bermimpi akan mendapatkan bahagia di luar rumah. Makanya pasangan hidup kita itu kunci kebahagiaan. Kalau pasangan hidup sudah tidak seiring sejalan, tunggu sajalah kehancuran. Maka seorang suami harus sadar, tugas suami yang paling utama itu adalah menyempurnakan keimanan istrinya. Dan tugas istri yang paling utama adalah membantu suami untuk menyempurnakan keimanannya. Maka suami istri harus seiring sejalan, selangkah seirama, melumpe samo patah, menyuruh samo hilang, ado samo dimakan,
Ndak ado samo dicari, ringan samo dijinjang, bare samo dipikua, tetelantang sama makan angin, tetelungkui sama makan tanah. Itulah suami istri. Ya. Tapi kalau suami istri sudah tidak selangkah seirama, ibarat gantiang hanya menunggu putih, ibarat rata hanya menunggu pacah. Rumah tangga akan hilang dan sirna. Perahu rumah tangga akan karam di tengah jalan. Maka yang pertama kata Rasul, orang yang bahagia itu antakuna zaujatuhu solehah. Pasangan hidupnya orang-orang yang baik. Yang kedua, ciri-ciri orang bahagia itu menurut perspektif sunnah adalah auladuhu abrar. Anak-anaknya orang-orang yang baik. Anak betul-betul menjadi pelipur lara. Anak betul-betul menjadi si tawar si dingin. Anak betul-betul menjadi pelanjut akidah, penerus keturunan. Sehingga kita merasa bangga memiliki anak. Anak kandung, sibiran tulang, paube hati, palarai damam, jarek tungga dalam diri. Berapa banyaknya orang yang kaya, yang sukses, tapi tidak bahagia akibat tingkah laku dari anaknya. Orang tua orientasinya ke surau, tapi anak orientasinya ke lapau. Susah. Saya punya sepupu, mantan pejabat tinggi di salah satu BUMN. Dia cerita, kemarin anak buahnya jual tanah. Saya beli. Tidak saya tawar-tawar, saya beli. Ketika saya tanya untuk apa? Untuk menyekolahkan anak, menguliahkan anak. Karena untuk kuliah, tanpa saya tawar, saya beli. Saya harap itu bisa menolong dia. Sesudah saya bayar, surat-surat saya pegang, saya menangis katanya. Beruntunglah dia. Dia anak buah saya menjual tanah. Sebab ada yang diperjuangkannya. Apa itu? Ada anaknya yang mau kuliah. Ada anaknya yang mau belajar. Walaupun harus menjual harta, tapi ada yang diperjuangkan. Saya Adinda katanya. Kalau anak-anak saya mau kuliah ke Amerika, saya sanggup. Tidak ada masalah, duit cukup. Tapi yang jadi masalah, anak pula yang tidak mau kuliah. Yang pertama lulus di ITB. Oh, gembira hati saya. Semua keperluan saya berikan. Bahkan lebih daripada yang diberikan orang. Orang kuliah 4 tahun tamat. Saking cerdasnya dia. Dia 2 tahun tamat. Tapi ke Pekanbaru bukan bawa ijazah, tapi justru bawa istri. Selesai kuliahnya. Yang kedua lulus di UGM, ekonomi. Oh, gembira hati saya. Orang 4 tahun kuliah tamat, dia 4 tahun juga tamat. Tapi orang 4 tahun bawa ijazah, saya dihadiahkannya cucu. Kuliahnya tidak selesai. Lintu hati, makan hati baulam jantung. Jadi anak itu mempengaruhi. Siapa yang mendapatkan auladuhul abrar, mendapatkan anak-anak yang baik, itu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya orang Batak bilang, anak kondo hamonoraun diau. Anak adalah segala-galanya bagiku. My children are my everything. Yang ketiga. Orang yang bahagia itu kata Rasul adalah khulata'uhu solihin. Kawan-kawannya itu orang-orang yang soleh. Dia punya kawan tapi orang yang soleh. Yang berani mengajak dia kepada kebenaran. Dan berani menegah dia untuk tidak melakukan kemungkaran. Sebab kalau kawan tertawa mudah dicari. Kawan menangis susah bersuah. Saya punya kawan bekas pejabat tinggi di Provinsi Riau. Saya tanya dengan dia, bagaimana perasaan Bapak setelah tidak menjabat? Dia tersenyum. Ketika saya menjabat,
Orang yang jauh merasa dekat. Orang yang dekat merasa akrab. Yang akrab seakan-akan kerabat. Setiap hari telepon berdering. Setiap hari orang ingin berjumpa. Begitu saya tidak jadi pejabat lagi. Tidak ada yang menelpon. Jangankan menelpon. Kita telepon pun sudah nggak mengangkat lagi. Ternyata selama ini saya salah memilih kawan. Jadi kawan itu mempengaruhi. Kita itu tergantung siapa kawan kita. Kalau kawan kita orang-orang baik, kemungkinan besar kita orang baik. Tapi kalau di sekitar kita cingkah orang, kemungkinan besar kita juga cingkah orang. Maka kata Rasul, cari kawan. Bahkan ketika mendirikan rumah saja, Rasul mengingatkan, al-jar qoblad dar. Pilih tetangga, pilih orang yang hidup di sekitar kita sebelum mendirikan rumah. Sebab kalau keliling kita, jiran kita, tetangga kita, orang-orang yang baik, kita akan merasakan surga Tuhan hadir di bumi. Kita sudah berasa di surga sebelum mendapatkan surga yang hakiki. Tapi kalau dapat kawan yang tidak baik, jiran yang tidak baik, kita sudah dibakar di neraka sebelum masuk ke neraka yang sesungguhnya. Yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Orang yang bahagia itu adalah mereka yang mandiri, mereka yang berdikari dalam berekonomi. Ekonominya tidak tergantung kepada belas kasihan orang lain. Mereka adalah para entrepreneurship, para usahawan, para wirausaha, para wira swasta yang rezekinya ada di tangannya sendiri. Tidak seperti saya yang jadi PNS kadang-kadang terpaksa juga diperintah-perintah oleh orang lain. Semoga yang 4 ini ada pada diri kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.